Official. Saat ini sudah hadir bersama saya 3 orang personel dari kelompok musik Allegro Sanaparane. Siapa sih Allegro? Allegro ini pernah tampil di pentas Jam 8 Kalyana Art edisi tanggal berapa ya? 18 Agustus 2020. Podcast kali ini kita akan berkenalan lebih jauh dengan Allegro. Kita langsung aja ketemu sama teman-teman ini. Halo, apa kabar? Halo. Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kayaknya sudah ada teh, Ya. sudah ada cemilan. Nanti kalau mau disapi juga boleh. Siap. Buat nemenin kita ngobrol kali ini ya. Ya. Boleh dong diceritain ke teman-teman penonton, ke sobat Kalyana. Allegro ini siapa sih gitu? Allegro ini siapa? Terus musik etnik ya yang dibawakan. Ya. Musik etnik yang seperti apa yang dibawa sama Allegro? Siapa dulu? Kenalan dulu nih dari 3 ini siapa namanya, megang apa di Allegro? Mau nggak? Oh ya, halo sahabat Kalyana. Perkenalkan, kami dari Allegro. Saya Bayu. Saya di sini sebagai leader dari Allegro. Terus Saya Satria Hatma, pegang bass sama vokal di Allegro. Megang aja ya? Dimainin nggak? Sambil Megang dan dimainin bassnya Ya. dong? Ya, oke. Terus mbaknya? Ya, saya Amel, saya sebagai vokalis di Allegro Sanaparane. Oke. langsung ya saya ceritakan Mm-mm. apa itu Allegro. Ya. Siapa itu Allegro? Apa dulu? Oh, apa dulu? Iya. Oke, boleh. Allegro itu sebuah kelompok musik yang bergenre musik etnik. Sebenarnya musik etnik yang diusung Allegro itu bukan melulu tentang sebuah musik modern digabung dengan musik tradisi, bukan seperti itu ya. Tapi kita lebih ke apapun genre musik, dari musik rock, musik reggae, musik dangdut, apapun kita masukin di situ, kita kemas dengan musik etnik Nusantara. Jadi bukan hanya gamelan, Oke. tapi segala musik Nusantara lah di situ nanti masuk. Nah, seperti itu. Itulah Allegro. Oke. Terus ke nama dulu ya. Ya. Allegro Sanaparane. Allegro itu dari istilah musik di barat. Oke. Itu artinya cepat, sebuah tempo cepat. Itu juga sebuah harapan dari kami. Grup ini semoga cepat dikenal orang. Oke. Cepat sukses. Amin. Seperti itu. Terus, Pokoknya oke. cepat yang baik-baik. Oke. Terus Sanaparane itu dari bahasa Jawa. Oh. Itu artinya kesana tujuannya. Oh, mana? Kesana. Oh, sana. Kesana. Tujuannya mana? Pokoknya yang bagus-bagus ya. Iya, yang Sana. bagus kesana. Oke. Jadi cepat tujuannya kesana. Oke. Seperti itu. Lucu juga ini. Dulu siapa yang nemuin nama 2 kata ini? Wah prosesnya panjang itu. Oke. Dulu kita dari tahun 2011 kan. Sudah cukup lama ya, 9 Iya, tahun ya. 2011, iya. Oke. Dulu kita kumpul gitu, kita semedi bareng-bareng. Oh, pakai semedi. Di tempuran enggak? Tempuran kali enggak? Wah, Atau di wah. sini aja? Jadi Terus, seperti terus, itu ya? pokoknya kita berembuk sampai berdebat namanya apa. Akhirnya ketemu. Dulu namanya cuma Allegro tok. Oke. Allegro tok kok kurang menarik gitu loh. Terus Allegro apa? Akhirnya Sanaparane aja. Jadi itu dari hasil berembuk yang berdebat sampai berantem. Wih, sampai berantem. Ya seperti itulah 9 tahun yang lalu seperti itu. Jadi sejarahnya kita itu sebenarnya sudah bongkar pasang personil banyak banget ya. Dulu awalnya sekali tahun 2011 itu kita kelompok musik yang terbentuk karena kita sama-sama kuliah di ISI Surakarta. Oke. Itu satu jurusan, satu kelas. Jadi kita bikin Jurusan? Ekonomi Etno. Psikologi, Oke. ya. Kita bikin satu kelompok musik seperti itu. Dulu awalnya cuma pakai gamelan, pure gamelan, nggak ada musik etniknya, pokoknya nggak ada embel-embel band, cuma gamelan. Tapi semakin kesini ganti-ganti personil karena kesibukan masing-masing. Itu akhirnya tercipta musik band, ada gamelan, ada musik etniknya yang dari Nusantara yang lain. Seperti itu akhirnya kan. Sebenarnya sampai saat ini semua personelnya juga sibuk semua. Iya. Pasti. 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 Karena Kalau dengan seniman itu kayak gitu. iya, karena
selain seni mereka punya pekerjaan masing-masing kan. Kecuali saya ya. Pure seniman atau gimana? Jadi sekarang personelnya ada berapa nih yang definitif? Iya, ada 8 orang. 8 orang. Itu Iya. sudah formasi keberapa kalau boleh tahu? Dari 9 tahun perjalanan. Ini formasi kelima kalau nggak salah. Oke, lumayan ya. Sudah Hampir 2 tahun sekali ganti personel gitu nggak? Enggak, sebenarnya Oh, enggak. gonta-ganti personelnya itu Dalam ada yang sudah lulus duluan. Oke. Kembali ke kampung. Itu kan nggak bisa ajak proses lagi kan. Kita harus memasukkan teman lain. Seperti ini teman saya dari UMS kan. Oh, dari Ini UMS. Iya. masuk baru. Bergabung kapan? 2013. Oh, sudah lama, bukan baru lagi. Tapi termasuk anak baru Oh, ini. hitungannya anak baru ya? 7 tahun, baru 7 tahun maksudnya. Oke. Oke, latar belakangnya beda sendiri. Iya. Ada kendala nggak ketika gabung sama teman-teman yang punya latar belakang isi? Ya awal-awal masih bingung juga, masalahnya saya nggak ada basic tahu gamelan. Jadi basic saya itu sebenarnya musisi kafe. Jadi dulu terus waktu event saya juga event-event wedding kayak gitu, event-event di catering di hotel-hotel gitu. Kebetulan ketemu Bayu ini. Terus mungkin Bayu tertarik sama saya, mungkin kan. Oh, tertarik? Iya, tertariknya Tapi nggak jatuh cinta ya? Tertariknya gini. Tertariknya kelihatan vokalis berbobot gitu. Oh iya, karena bobotnya. Bobotnya Betul. gede. Mungkin pas kalau di Allegro aku dijak Bayu ini. Oke. Iya. Jadi awalnya ya wah iki kok ngau gamelan. Jadi aku kan nggak ada basic blas, nggak tahu gamelan iki mainnya dari nada apa nggak tahu. Tapi Bayu ngomong wis pokoknya main. Kok kowe bakal iso melu Allegro, bakal iso ketepke istilahnya itu. Tapi saya ya nekat aja. Jadi awalnya saya ya dikit ragu-ragu, wah kok malah ngelek-ngeleki kayak gitu. Malah jelek-jelekin, tapi ya seiring berjalannya waktu bisa adaptasi lah. Kayak gitu. Ya. Saya pengen tahu apa yang membedakan Allegro dengan kelompok musik etnik yang lain? Ya, jadi seperti yang sedikit saya singgung di depan ya. Musik etnik itu kan cenderung ada tradisi, ada band. Seperti itu kan. Kita juga seperti itu. Tapi yang membedakan kita dengan yang lain, kita itu musiknya ringan. Oke. Justru kami tidak ingin musik ini terlalu berat diterima oleh semua oleh masyarakat umum. Kita ingin musik ini seringan mungkin pokoknya dapat diterima oleh semua kalangan. Dinikmati tanpa harus mikir atau Iya, gitu ya? nggak usah mikir. Jadi kayak materi-materi juga kita ya ada karya kita sendiri ada itu mungkin step yang susah untuk diterima mungkin karena karya kita kan. Tapi kita juga ada lagu-lagu yang baru hits, lagu populer saat ini, lagi viral saat ini kita bawakan, kita aransemen dengan gamelan seperti itu. Jadi itu kan yang membuat ringannya di sini kan seperti itu. Tapi juga kami tidak mengurangi komposisi dari porsinya etnik ini. Justru etnik ini harus lebih dari yang band ini. Tapi dengan materi lagu-lagu yang viral saat ini yang mudah diterima semua kalangan. Jadi untuk setiap event itu mungkin materinya beda-beda. Misal kita main di daerah pedesaan, di Sragen sana di pelosok. Kita pasti bawakan lagu-lagu yang dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Orang-orang tua situ mungkin sukanya campur sari lagunya seperti itu. Tapi kita bawakan dengan cara kita, dengan band dan dengan gamelan. Bukan campur sari lagi, tapi komposisi ala kita seperti itu. Terus main di mana lagi? Di hotel yang berkelas, kita bawakan lagu-lagu jazz. Seperti itu. Pokoknya yang komunitas klasik rock juga kita bawakan lagu-lagu rock. Bisa seperti itu. Tapi dengan gamelan juga. Ya. Jadi sebenarnya kita itu kelompok musik yang sangat fleksibel sekali. Kontekstual berarti ya? Iya. Oke. Tergantung orderan. Oh gitu. Tergantung orderan. Boleh diceritain dong, Mbak, mungkin giliran ngomongnya. Pengalamannya manggung atau pentas tuh udah di tempat yang seperti apa aja gitu, di panggung seperti apa aja. Mungkin kalau tanggapan pasti sangat beragam ya, yang tadi disebutkan mulai dari hotel sampai kampung atau desa, atau mungkin juga pernah tampil di festival atau apa gitu, boleh diceritain? Pengalamannya tuh sebenarnya dari yang biasa sampai yang bisa dikatakan luar biasa ya Mbak. Allegro tahun 2015 itu pernah ke Malaysia, itu festival gamelan dan Cak Lempong. Itu
festival gamelan se-internasional. Jadi ada dari Indonesia itu ada beberapa juga, dari Bali, Jogja, Solo, terus dari Singapura, terus dari beberapa negara lainnya juga. Kebetulan kami dapat undangan dari Kuala Lumpur langsung. Nah, kami berangkat Allegro itu di sana. Terus yang kedua itu 2017 kemarin. 2017 itu kita di Moskow. Oh, sampai jauh sekali. Di Moskow. Negaranya bisa ente bayar. Ya itu alhamdulillah banget kita di sana ada festival Indonesia itu. Oke. Kita seluruh kebudayaan musik itu ada di situ Ditampilkan semua. di situ. Di KBRI ya. Nah, di KBRI itu alhamdulillah Allegro punya kesempatan datang ke sana ya. Luar biasa tuh. Itu yang luar biasa. Ya. Yang biasa atau mungkin pernah punya pengalaman paling paling enggak banget gitu, pernah nggak? Pernah Itu Apa itu? itu malah sering. Yang paling enggak banget gitu. pengalaman dulu pertama tahun 2012 Hah? pentas di Balai Kambang. Balik Kambang Solo. Tapi aku nggak mau sebutin eventnya ya. Oke, nggak usah disebutin event tempatnya aja. Wah, Kenapa itu itu. bisa kok enggak banget gitu? Tapi kebetulan itu aku nggak ikut. Cowok-cowok semua itu. Oh ya. Pokoknya itu eventnya kayak gerusa-gerusu gitu loh, kayak nggak tertata gitu, soundnya nggak pakai cek sound, langsung pancal, terus ketika kita main, mas cut. Terus gimana itu? Makanya Bikin bete. bikin bete banget, main udah nggak maksimal itu, wes. Oke. Pokoknya itu paling nggak asik main. Tahun 2012 Tahun main paling nggak asik. 2012 itu juga pengalaman main-main di awal kan, Oke. biasa kayak gitu. Kalau sekarang mungkin nemuin kayak gitu udah enggak lagi ya? Enggak, itu pengalaman lah, dari pengalaman nggak mungkin. Jadi setiap kita pentas kita minta prepare yang well gitu kan. Dari check sound, dari kita bisa loading alat, dari rundown acara, kita kontennya apa kita harus koordinasi itu semua dari pengalaman pentas yang kemarin seperti itu. Oke. Nah sekarang kita nyinggung soal proses kreatif dari Allegro. Sudah punya karya sendiri juga kan? Sudah. Nah itu gimana? Maksudnya gini, apakah menerapkan sistem latihan secara berkala rutin gitu atau insidental biasanya? Atau mungkin juga punya target nih, Allegro paling enggak misal setengah tahun atau 1 tahun sekali bikin karya sendiri. Gimana selama ini yang berjalan? Kalau dulu ya, Dulu itu kapan? Sebelum pandemi pokoknya atau? enggak, tentang waktu aja. Ya. 2011 sampai 2016. Oke. Seperti itu kita masih latihan berkala ya, karena itu kita sangat ngejar karya banget, ngejar konten. Senangnya latihan. Pokoknya gitu usia-usia produktifnya Allegro di situ. Kita bikin sampai punya album kita. Oke. Sudah punya album berapa lagu ya. Pokoknya kalau semua karyanya itu sekitar 16 karya ada, karya sendiri. Lumayan. Iya, lumayan itu. Nah, dari 2017 sampai sekarang itu kesibukannya semakin luar biasa. Oke. Kesibukan di luar kelompok kan? Iya, di luar kelompok. Oke. Sudah ada yang mulai menikah kayak Oke. gitu kan. Jadi kebutuhannya Kehidupan personal ini mulai mengganggu aktivitas. Iya. Gitu Ya ya. kan kalau dulu kan banyak nganggurnya, Mbak. Oke. iya kok. Jadi nggak Banyak ada nganggur kerjaan jadi ya. karena nganggur latihan yuk. Iya, kayak gitu kan. Jadi kita memutuskan nggak pengen muluk-muluk lah. Oke. Wah, grup ini harus tetap hidup, tapi jangan sampai kehidupan di luar grup mengganggu grup, kehidupan di Sebaliknya. grup juga mengganggu. Jadi kita fleksibel aja. Jadi dari mulai 2011 kita latihannya insidental aja. Jadi kalau ada event, ada orderan apa, oke, mungkin 1 minggu sebelum event kita latihan terus. Atau kalau sibuk banget 2-3 hari kita latihan untuk persiapan seperti itu. Oh ya, saya pengen mengingatkan untuk sobat Kalyana yang tempo hari belum sempat menyaksikan penampilan Allegro, boleh cek di kanal Kalyana Art Official untuk tanggal 18 Agustus ya. Nah, di sana bisa lihat gimana sih penampilannya Allegro gitu. Balik ke Allegro. Sejauh ini dari 9 tahun perjalanan, bagaimana tanggapan dari audiens di
di Solo misalnya, atau ketika pergi tadi bisa sampai Moskow, Malaysia, tanggapan audiens seperti apa terhadap performance ataupun karya dari Allegro? Alhamdulillah karya kita ya dapat diterima, mungkin nggak semua orang sih, tapi sudah banyak lah. Kita dari kita berkarya itu hal positifnya kita jadi dapat banyak teman. Jaringan pasti Ya ya. jaringan pasti itu. Jadi bukan cuma di Malaysia atau di Moskow tadi, tapi mungkin teman, karena kita pentas di Malaysia kita dapat teman di Singapura seperti itu loh. Terus kita main di Solo kan di festival apa lupa aku, di Sangiran itu, dari situ kita dapat teman yang sekarang repeat order terus itu di Jakarta. Oke. Terus Keren ya. di Bandung ada juga. Oke. Ya itu karena kita berkarya, jadi efek positifnya di situ mungkin. Dari karya kita jadi dapat teman, dapat pekerjaan, dapat rezeki seperti itulah. Oke. Ini kita dari bulan Maret ya, kita mengalami apa yang namanya pandemi dan berdampak ke semua sisi kehidupan. Untuk Allegro sendiri seperti apa dampak yang dirasakan dari sisi berproses kreatif maupun berkarya, seperti apa yang dirasain teman-teman Allegro pandemi ini? Untuk awal pandemi, untuk awalnya kan ya tetap kita jadi vakum dulu kan Mbak. Terus teman-teman juga kalau yang nggak pure musisi itu masih bisa ada sampingan ya, apa yang PNS atau yang apa gitu. Tapi kan kalau untuk yang pure musisi ya wes pure meneh gimana lagi gitu loh. Ya gelem lah gelem, mau nggak mau kan tetap harus berhenti dulu, stop dulu ya 1-2 bulan atau gitu, kita nggak ngapa-ngapain. Nah terus udah agak slow, ada celah dikit gitu ya, ada 1-2 job, terus kita mulai latihan lagi. Terus ada dari Kailana juga menghubungi, itu alhamdulillah banget kita bisa ngumpul lagi, kita bisa berproses lagi, itu ya seperti itu mungkin. Jadi kalian itu salah satu penolong kita di masa pandemi. Boleh kasih aplaus-aplausnya. Jadi selain sebenarnya pandemi kan kita vakum, kita mati, job mati total. Jadi ya gimana, kita komunikasi paling kita bercanda di grup. Terus 1-2 kali kemarin bikin kolaborasi jarak jauh ya gitu. Oh gitu ya. Iya, Gimana tuh sistemnya? Sistemnya ya aku bikin guide musik seperti ini guide-nya, terus teman-teman urun musik. Ya. Terus kita gabungin di situ. Kayak gitu. Masnya nambahin dong, jangan diem aja. Tehnya sama loh ini. Ya itu tadi, kalau kebetulan saya itu selain di Allegro juga di cafe itu. Mungkin awal-awal juga terdampak, tapi terus di bulan ketiga gitu kalau kafe-kafe gitu tetap jalan sih, maksudnya ada beberapa yang udah buka, jadi udah ada kerjaan lagi. Dan kebetulan kerjaan saya kafe, terus kebetulan ngajar juga, saya juga ngajar juga. Ngajar Banyak di- banget kerjaannya dia. Iya, ya. dua aja. Ya nggak pengaruh dia. Ngajar juga libur kebetulan kan, sekolah libur juga. Terus ya wis rapopo, maksudnya ki ndonga muga-muga ndang rampung kayak gitulah. Kebetulan terus akhir-akhir ini sudah berjalan lumayan lah Allegro, event-event hotel, event-event catering kayak gitu sudah bisa jalan. Jadi mungkin kayak band-band yang besar kayak Allegro gini, maksudnya band yang format besar gini udah bisa main kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah lah akhir-akhir ini. Nah, pandemi ini kan satu sisi memang mematikan banyak hal ya, tapi di sisi lain juga menghidupkan kesempatan-kesempatan. Salah satunya adalah pemanfaatan media digital. Bagaimana dengan teman-teman Allegro? Apakah juga bikin, kalau yang lain kan bikin kanal apa segala macam, memaksimalkan sosial media. Kalau teman-teman Allegro sendiri gimana? Kalau untuk pemanfaatan media digital ya kayak yang saya singgung tadi, kita bikin musik kolaborasi seperti itu kan. Ya itu yang paling yang kita lakukan untuk area digital. Kalau untuk menghidupkan kanal, mungkin itu udah upaya dari dulu ya. Tapi kita masih
gerayak-gerayak lah Ala istilahnya. kadarnya kali Iya. belum dimaksimalkan. Belum bisa maksimal. Mungkin dari kalian kita nanti belajar. Ya bisa. Kita kan saling belajar. intinya. Siap. Kita saling belajar. Ya. Nah, oke, ini tadi kan nyinggung Kaliana. Gimana sih tanggapan teman-teman soal keberadaan dari pentas Jamwolu dan juga Kaliana Art sendiri di mata teman-teman pegiat seni itu seperti apa sih? Kalau aku seneng Mbak, masalahnya mungkin waktu Kaliana ngundang teman-teman ini kan waktu awal-awal corona ya kayaknya. Jadi mungkin teman-teman ya seniman-seniman itu seneng ada wadahnya juga. Kebetulan alatnya juga mendukung banget Mbak. Jadi seneng mainnya kalau mungkin alatnya bagus, terus penyambutannya bagus juga. Mungkin semuanya seneng juga. Kalau saya sendiri seneng juga. Maksudnya bisa disambut baik, terus bisa dikasih job waktu corona kayak gitulah. Waktu libur-liburnya istilahnya kayak gitu. Kalau menurut saya gitu. Tadi mau bicara? Sebenarnya juga sama sih. Kalau Kaliana Art itu kita seniman yang vakum itu bisa produktif lagi ya kan. Paling tidak di acara event itu gitu. Kita bisa ngumpul lagi yang kita udah berjarak-jarak nggak pernah ketemu, terus ketemu lagi, berproses lagi. Kita apa ya, pokoknya kita udah ketemu lagi, seneng gitu loh Mbak. Terus Kaliana juga memberikan wadah yang sangat luar biasa kepada para seniman, khususnya untuk Allegro juga, dari mulai penyambutan juga kata Mas Babe tadi, dari apapun yang dikemas Kaliana itu udah sangat membantu kami di sini dalam pandemi dan Iya. itu. Apalagi ini pandemi kita nggak tahu berakhirnya kapan ya. Iya, Jadi betul. kita akan terus saling support ya. Nanti kita tolong juga Iya, teman-teman siap. terus mensosialisasikan kanal Kaliana Art Official. Siap, pasti. Harapannya kalau kanal kita bisa menghasilkan sesuatu, imbal baliknya akan diberikan kepada seniman Iya. lagi. Amin, Seniman yang lebih luas tentunya. Oke, itu tadi obrolan kita bareng 3 orang personel dari Allegro Sana Parane. Semoga teman-teman walaupun di masa pandemi ini masih selalu diberi kesehatan, juga Amin. kesempatan untuk berkarya ya. Amin. Sama-sama kita saling mendukung antara Kaliana juga dengan teman-teman seniman tradisi maupun kontemporer. Kita jumpa lagi di podcast edisi berikutnya. Terima kasih. Salam.